Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Good afternoon. We will present our presentation as an experiment on the final semester exam SPI major by tema simple present tense. To Salman, welcome. Baik, saya Salman Farisi akan menjelaskan tentang simple present tense. Simple present tense, kita dapat ketahui tentang simple present tense adalah sebuah kalimat yang menjelaskan suatu kejadian yang masa sekarang, merupakan kalimat yang menggunakan kata kerja menjelaskan masa sekarang. Contohnya yaitu to be-nya itu I, you, we, they. Merupakan to be dari simple present tense yang menggunakan to be, do. Dan ada juga subjek selanjutnya itu he, she, dan it. Merupakan to be atau subjek yang menggunakan to be kata does. Sebagai contohnya yaitu example, Sumanto play football. Merupakan subjek ditambah dengan kata kerja atau verb 1, bisa menggunakan s atau es, dan adanya football sebagai objeknya. Baik, saya akan melanjutkan tentang penjelasan gimana sih pembuatan kalimat dari simple present tense. Yang pertama adalah kalimat positifnya. Kalimat positif merupakan menggunakan subjek ditambah verb 1, menggunakan verb 1 atau kata kerja yang digunakan bisa menggunakan di belakangnya menggunakan s atau es, dan menggunakan objek. Dan ada juga kalimat pembuatan sebuah kalimat present tense yang menggunakan subjek dan juga menggunakan to be, kata-kata do not dan do does ditambah verb 1 ditambah sebuah objek dari kalimat tersebut. Dan juga untuk kalimat tanya. Kalimat tanya, kata do dan kata does berpindah ke depan untuk menjelaskan kata tanya. Contohnya do, does, do atau does ditambah subjek ditambah verb 1 dan ditambah sebuah objek. Sebagai contoh dari kata kalimat positif, contohnya itu I buy a pen. Sebagai subjek, sebagai verb 1, sebagai subjek, verb 1, dan ini merupakan sebuah objek dari kalimat ini. Dan juga ada sebuah kalimat positif yang mana verb 1-nya itu verb 1 menggunakan s. Contohnya he buys a pen. Kata es, penggunaan s pada verb 1 jikalau subjeknya itu adalah he, she, dan it. Ketiga pola ini ketika bertemu dengan kata kerja harus ditambahkan kata s. Akan tetapi menggunakan subjek ketiga ini harus jikalau terdapat kata kerja yang di belakangnya menggunakan es, ch, sh, xx, dan o. Verbnya itu menggunakan kata es. Baik, saya akan menjelaskan tentang kalimat negatif dari simple present tense, yaitu I do not buy a pen. Sebagai subjek, sebagai verb, sebagai to be, verb 1, dan sebuah objek. Jadi saya akan menjelaskan tentang penggunaan kenapa sih menggunakan kata do untuk I dan menggunakan kata does atau does not untuk menggunakan kata he. Jadi untuk kata do menggunakan I, you, we, dan they. Jadi untuk ke semua pola ini harus menggunakan kata do atau do not. Dan untuk menggunakan kata does ini untuk menjelaskan tentang subjek yang berupa he, she, dan it. Jadi ketiga pola ini akan menjelaskan sebagai subjek yang menggunakan kata to be itu kata do, kata does atau does not.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kata tanya tersebut. Kata tanya sebagai contoh, do you buy a pen? Kata do ini menjelaskan mengartikan sebagai apakah kamu membeli sebuah pena untuk menjelaskan kata tanya dari simple present tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang simple present tense, baik itu penggunaan, gimana sih cara membuat sebuah kalimat, menetapkan verbnya, menetapkan s, does dan does, do dan does. Baik, saya lanjutkan, kembalikan kepada moderator. Baik, thank you to Salman. Next, Bro Berry, welcome. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah mengizinkan untuk menyampaikan sedikit materi tentang simple present tense. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu penggunaan dari kalimat present tense. Baik. Nah, untuk penggunaan dari kata simple present tense itu sendiri, itu yang pertama caranya adalah untuk menyatakan rutinitas sesuatu hal atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Dari kata ini itu biasanya menggunakan penanda waktu, yaitu kata yang pertama ada kata always, yang kedua ada kata seldom, terus juga every, terus juga ada every week, every time, every next, dan juga selanjutnya. Dan juga untuk contoh kalimat dari penanda waktu itu ada contohnya, yaitu I wake up at 6 o'clock every day. Nah, di sini dikatakan I wake up at 6 o'clock every day. Nah, di sini menggunakan kata penanda waktu, yaitu every day. Dan untuk terjemahannya adalah saya bangun setiap jam 6 setiap hari. Yang selanjutnya adalah untuk menyatakan fakta. Nah, untuk kata simple present tense itu untuk mengungkapkan fakta yang benar-benar dirasakan atau telah dibuktikan oleh manusia. Contoh kalimatnya di sini ada kalimat fire is hot. Dan sini merupakan fakta kalau misalkan api itu benar-benar panas. Yang ketiga adalah digunakan untuk perintah atau larangan. Nah, untuk contoh kalimatnya di sini ada kalimat close the door. Close the door, tutup pintu. Juga ada kata open the windows atau buka jendela. Dan untuk kalimat larangnya atau kalimat larangannya itu ada be careful. Hati-hati kawan. Nah, untuk yang terakhir adalah digunakan untuk rencana atau jadwal masa depan namun memiliki jangka waktu dekat dengan sekarang. Dan untuk contoh kalimatnya yaitu the party start soon. Pesta akan dimulai besok hari. Nah, ya itulah beberapa penggunaan dari kata simple present tense. Mungkin hanya sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, thank you Bro Terberry. Next to Fadil, welcome. Thank you kepada moderator. Di sini saya akan memberikan contoh kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat integratif atau kalimat tanya tentang simple present tense. Di sini saya memberikan tiga contoh kalimat simple present tense. Yang pertama yaitu
She went to be a doctor. Yang kedua, cows eat grass. Dan yang ketiga, he like bananas. Yang pertama yaitu she went to be a doctor, yang artinya she went to be a doctor. She sebagai subjek, went sebagai predikat, to be sebagai, dan dokter sebagai objek. Cows sebagai subjek, it sebagai predikat, grass sebagai objek. He sebagai subjek, like sebagai predikat, dan banana sebagai objek. Ini kalimat positif. Kalimat negatif yaitu they don't have any money. Yang kedua, you don't listen to me. Di sini yaitu they sebagai subjek, don't sebagai predikat, have sebagai to be, have sebagai komplement, dan money sebagai objek. You sebagai subjek, don't sebagai predikat, listen sebagai komplement, dan to me sebagai objek. Selanjutnya yaitu kalimat interrogatif. Yang pertama, do they talk a lot? Yang kedua, does he play tennis? Do berfungsi sebagai subjek, they berfungsi sebagai objek, they berfungsi sebagai predikat, talk berfungsi sebagai objek, dan a lot berfungsi sebagai komplement. Does berfungsi sebagai objek, he berfungsi sebagai predikat, play sebagai objek, dan tennis sebagai komplement. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Thank you, Fadil. Jadi kesimpulannya di sini, simple present tense adalah suatu kalimat yang digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian yang terjadi saat sekarang atau kejadian yang sedang berlangsung. That's us from us. Is there is an error? Please forgive. Saya Redo Subirin. Saya Selamat Bersih. Saya Beri Rahmatullah. Saya Fadil Muhammad Neldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.